الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas seri tentang rukun Islam. Bagian kedua tentang zakat, kita bicara tentang bagaimana zakat secara historis muncul dari awal sampai akhir, bagaimana zakat itu mempunyai maksud dan tujuan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat ini merupakan satu fondasi, maka fondasi itu harus kuat. Salah satu yang memperkuat adalah hukum dan aturan tersebut harus rinci, sehingga tidak memunculkan multi-interpretasi atau beragam penafsiran terkait dengan persoalan zakat. Nah, salah satu yang menjadi rincian yang penting untuk kita pahami terkait dengan aturan tentang zakat adalah terkait dengan kelompok penerima zakat yang disebut dengan asnaf tsamaniyah. Ada kelompok 8 kelompok penerima zakat. Kalau ditanya apa yang menjadi dasar 8 kelompok penerima zakat, dasarnya adalah kuat, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Sumber pengetahuan umat Islam terkait dengan keberagamaan itu salah satunya adalah wahyu. Yang wahyu itu mencakup 2, Quran dan sunnah atau hadis yang menafsirkan dan menjelaskan keumuman dari teks-teks Al-Quran. Makanya jika sesuatu dasarnya adalah Quran, maka dia menjadi kuat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan tentang beberapa kelompok yang berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Ayat ini itu dimulai dengan innama. Kata innama kalau kita belajar nahwu shorof, ini adalah adatu hasrin. Adatu hasrin itu satu kata yang kalau masuk ke dalam satu kalimat maka dia membatasi. Dan tidak ada pemahaman lain kecuali yang dibatasi. Itu maksudnya. Innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhanmu tidak lain adalah Tuhan yang esa. Jadi dibatasi tuh. Itu innama. Nah, innama ini masuk di dalam ayat ini membatasi. Membatasi apa? Membatasi sedekah.
Apa itu sedekah? Zakat. Jadi kata zakat kadangkala digunakan dengan dua istilah. Yang pertama zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu satu. Yang kedua menggunakan kata sedekah. Ini jamaknya sedaqat. Innamas sadaqatu, bahwa zakat itu diperuntukkan hanya. Jadi begitu cara memahaminya. Hanya kepada siapa? Hanya kepada 8 kelompok. Berarti yang tidak masuk 8 ini nggak boleh dapat, gitu maksudnya. Itu namanya pembatasan. Siapa? Yang pertama lil fuqara, fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Dan yang keempat wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf. Dan yang berikutnya wa fir riqab, orang yang statusnya budak tetapi dijanjikan untuk merdeka kalau menebus. Nanti kita akan bahas. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bani sabil, orang yang melakukan perjalanan. Berarti kalau dikelompokkan ada berapa, Pak? 8. Faridatan minallah, itulah ketentuan yang wajib, pasti dan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah yang menciptakan hukum-hukum ini lebih tahu apa yang disyariatkannya, dan Allah maha bijak di dalam menetapkan aturan-aturan tersebut. Jadi nggak bisa diganggu gugat ini. Ini namanya qat'i di dalam ilmu usul fikih. Usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang metode penalaran hukum Islam. Hasil dari penalaran itu namanya fikih. Saya beri contoh. Untuk mudah memahami mana bedanya usul fikih dengan fikih. Kalau fikih produknya, usul fikih metode untuk sampai produk. Bagi contoh misalnya, sholat hukumnya apa? Hukumnya apa, Pak? Wajib itu produk. Sampai mengatakan sholat itu wajib, dasarnya apa? Dasarnya apa? Quran. Ayat Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat. Di sini ada perintah. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan kepada wajib. Nah, Al-Quran ini adalah usul fikih. Sumber di mana produk fikih diambil dari sumbernya. Maka sumbernya namanya usul fikih. Maka yang dibahas dalam usul fikih adalah Quran. Termasuk ini. Di dalam usul fikih ada dua. Ada qati, ada zanni. Yang qati itu apa? Yang qati itu teksnya. Bahwa 8 kelompok ini qati, nggak bisa diganggu gugat itu. Nanti tambahlah, misalnya siapa yang dapat tukang jamu misalnya. Nggak bisa. Udah qati 8. Nggak bisa yang lain. Nanti proses dalam pembagiannya bersifat zanni. Relatif. Relatif itu artinya apa? Menyesuaikan keadaan. Itu namanya teknis. Kalau dalam bahasa ada yang disebut dengan substansi, ada teknis tuh. Substansi nggak berubah. Tetapi nanti ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa dilaksanakan. Itu namanya teknis. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, 4 golongan ini punya maksud. 8 kelompok ini punya maksud. Allah menggunakan yang pertama kata li. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Itu pakai li. Berarti ada 4. Yang kedua pakai fi. Apa? Wa fi sabilillah wa bani sabil wa fir riqab dan seterusnya. Itu pakai fi. Apa tuh maknanya? Kalau menggunakan li, dan Allah nggak mungkin keliru. Itu maksudnya adalah zakat merupakan hak mereka lahum. Artinya apa? Mereka harus dapat tuh. Sementara 4 golongan yang terakhir yang menggunakan kata fi, itu zakat ada pada diri mereka bergantung pada keadaan. Maka 4 sasaran diberikan zakat kepada yang pertama itu untuk digunakan sekehendak orang yang menerima zakat. Misalnya saya yang mengeluarkan zakat kepada fakir miskin, terserah dia menggunakan itu menjadi hak milik dia.
Tetapi kalau 4 golongan yang lain, itu diserahkan untuk menghilangkan beban dia. Dan tidak boleh digunakan selain untuk menghilangkan beban. Misalnya apa? Yang pertama adalah orang yang jadi budak dan dia dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka, maka dia harus menebus dalam bentuk uang, nggak punya uang. Maka dari uang zakat itu digunakan untuk menebusnya, hanya menghilangkan beban budaknya. Itu namanya pakai fee. Yang kedua, orang yang hutang diberikan bantuan untuk melunasi hutangnya, nggak boleh dibuat makan. Kalau sudah diberikan bantuan untuk melunasi hutang, ada kelebihan, kelebihannya dibalikan kepada yang mengumpulkan zakat. Dan berikutnya adalah apa? Wa fi sabilillah, sama orang yang berjuang di jalan Allah. Nanti ada perbedaan pendapat loh. Apakah membangun masjid termasuk fi sabilillah? Apakah membangun pesantren-pesantren, jembatan-jembatan dan lainnya termasuk fi sabilillah yang bisa diberikan dari uang zakat? Itu ada ikhtilaf para ulama. Dan yang berikutnya wabni sabil. Apa? Diberikan kepada mereka orang yang melakukan perjalanan musafir itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ternyata sudah sampai tujuan, diberikan uang lalu lebih, kembalikan uang itu. Itu namanya hanya untuk menghilangkan beban yang mereka hadapi. Maka menggunakan yang pertama li, yang kedua menggunakan fi. Mana tuh li? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum. 4, pakai li itu. Artinya apa? Orang itu yang 4 diberikan, terserah dia menggunakan untuk apa. Yang keempat, yang terakhir, menggunakan fi. Digunakan sesuai dengan keadaan beban yang menghimpit dia. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang lain. Bisa dipahami, Pak? Itu maksud dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah boleh membatasi kepada satu jenis kelompok saja dalam pembagian zakat? Ini kan ada 8 nih. Boleh nggak hanya dibatasi 1 saja? Atau 2, yang lain tidak dapat? Sementara di dalam ayat Quran itu dijelaskan hanya 8 kelompok yang mendapatkan. Nah, kira-kira kita hanya fokus pada fakir miskin aja, boleh nggak itu? Karena hampir sebagian besar pengelola zakat itu hanya memberikan kepada siapa? Fakir miskin. Ada nggak yang memberikan kepada mu'alaf? Ada nggak, Pak? Ada nggak yang memberikan pada fi riqab? Hampir nggak ada fi riqab nanti sekarang. Ada nggak yang memberikan pada fi sabilillah? Kadang-kadang. Ada nggak yang menggunakan untuk ibni sabil? Jarang tuh. Musafir minta bantuan zakat. Pernah nggak di sini ada orang datang minta bantuan zakat musafir? Kecuali ngaku-ngaku musafir. Ada itu orang datang ke masjid, lagi ngumpul, minta zakat ke kita apa? Anda musafir, saya musafir. Bilang musafir dari mana? Dari Bogor katanya. Saya bilang Bogor ke sini musafir. Artinya apa? Menggunakan istilah musafir untuk mendapatkan bagian zakat. Sementara musafir itu ada tuh ibni sabil. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama madzhab fikih. Kalau bicara mazhab fikih itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berkembang di wilayah Asia Selatan, Asia Tengah. Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh. Asia Tengah seperti Afghanistan, Turkistan dan lain sebagainya. Itu mazhab Hanafi sampai mazhab Hanafi ke Turki. Jadi Turki hampir sebagian besar mazhabnya Hanafi. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini menyebar di wilayah Afrika Utara. Misalnya apa? Mesir, Aljazair, Maroko, Libya, Tunisia. Itu mazhabnya adalah Maliki. Pindah sedikit ke Andalusia, wilayah Spanyol. Itu mazhabnya adalah Maliki. Mazhab Syafi'i itu menyebar dari Mesir, tersebar sampai ke Yaman, Hadramaut, dari Hadramaut dibawa ke Indonesia, Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu mazhabnya adalah Syafi'i. Dari mana? Thailand Selatan.
Fatani. Maka ada ulama namanya Daud Fatani. Ulama besar Nusantara. Tapi dulu Nusantara disebut dengan Al-Jawi. Jadi Nusantara itu disebut Al-Jawi. Bukan Jawa doang itu. Indonesia disebut Al-Jawi. Misalnya apa? Di Nusantara seperti di Filipina, bagian selatan itu, Moro itu Muslim, mazhabnya Syafi'i. Kemudian Brunei, mazhab Syafi'i. Thailand Selatan, mazhab Syafi'i. Indonesia, mazhab Syafi'i. Kalau ada mazhab selain Syafi'i, itu bukan asli. Itu adalah orang-orang yang kuliah di Saudi Arabia, lalu kemudian datang ke Indonesia, dia menyebarkan mazhab Hambali. Tapi asal muasal mazhab fikih di Indonesia itu rata-rata Syafi'i. Maka pesantren-pesantren yang berkembang di Indonesia itu menggunakan kitab-kitab fikih Syafi'i. Hampir sebagian besar. Nah, mazhab Hambali hanya berkembang di Saudi Arabia, Kuwait, dan Qatar. Dan sedikit disebarkan oleh para murid-muridnya atau orang-orang yang kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia, mereka menyebarkanlah mazhab Hambali. Kata Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, kata Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, dan kata Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, mengatakan boleh. Jadi tidak perlu dibagikan kepada 8 semua. Kalau ada yang lebih dominan fakir miskin, ya fakir miskin aja. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang secara praktis itu membenarkan itu. Secara praktis itu maksudnya yang dilakukan oleh Nabi membenarkan apa yang saya sampaikan tadi itu. Apa itu? Ini hadisnya. Innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Allah sungguh telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Tu'khadhu min agniyaihim, yang zakat itu tu'khadh, diambil. Dari mana? Dari orang-orang kaya mereka. Wa faturaddu fi fuqaraihim. Lalu zakat itu dikembalikan ke siapa? Fi fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis ini memberikan satu hukum bahwa membatasi kepada satu kelompok dari 8 kelompok itu boleh. Artinya apa? Kalau seandainya terkumpul zakat, lalu kemudian kita fokus saja kepada fakir miskin yang ada di daerah ini, maka boleh. Tidak melanggar aturan 8 kelompok. Itu kata siapa? Kata jumhur ulama, di situ masuk Abu Hanifah, masuk Imam Malik, masuk juga Imam Ahmad. Dan yang sering dipakai yang ini. 3 pendapat ulama, tapi jarang pakai mazhab Syafi'i. Betul Pak ya? Jarang menggunakan kita pendapat Imam Syafi'i. Padahal kita mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Harus dibagikan rata. Rata 8 kelompok itu dibagikan. Kalau terkumpul misalnya 100 juta uang zakat, dibagikan itu 8 kelompok, 1/8. Kan ada 8, berarti 1/8 semua. 1/8 dari 100 juta berapa tuh? Berapa Pak? Hah? 12? Cepat banget hitungnya. Maklum akuntan. 12,5 juta ya. 12,5 juta per 8 itu. Jadi 1/8. Kalau dikasih uang zakat 12,5 juta bisa buka usaha. Betul Pak ya? Misalnya tahu goreng, tempe goreng. Itu 12 juta cukup nggak buat usaha? Cukup tuh. Nah itu jadi bisa memberdayakan dia. Itulah zakat. Ini bisa bayangkan. Kata Imam Syafi'i harus merata itu 8. Kenapa muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab ini? Jawabannya di sini. Nih. Ini diambil dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Karya Ibnu Rushd. Dia mengatakan, wasababu ikhtilafihim mu'aradatul lafzi lil ma'na. Fa innal lafza yaqtadil qismata baina jami'ihim wal ma'na yaqtadi ayyu'thara biha ahlul haja iz kana al-maqsud bihi saddal khallah. Di sini disebutkan sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama tadi, jumhur dan Imam Syafi'i, karena
pertentangan antara lafaz teks yang mengatakan 8 dengan apa yang dilakukan Nabi. Yang disebutkan teksnya berapa? Berapa yang dapat? 8. Yang dilakukan Nabi 1. Membagikan kepada orang-orang fakir. Di situ ada pertentangan. Teks mengatakan 8, sementara Nabi dalam prakteknya membagikan kepada 1 kelompok. Maka ini yang menjadi sebab perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpegang pada teks karena bersifat qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Jumhur ulama mengatakan meskipun teks itu bersifat qat'i, tetapi bisa ditaksis. Diberikan penghususan siapa yang lebih dominan kebutuhannya. Siapa yang lebih dominan? Apakah firriqab, budak yang membutuhkan bantuan, atau fisabilillah, atau orang fakir? Jawabnya apa, Pak? Jawabnya apa? Orang fakir. Orang fakir lebih membutuhkan. Maka kata jumhur ulama boleh dikhususkan, dan itu yang sering kita lakukan. Berarti kita madhab syafi'inya madhab syafi'i tempe. Bilangnya madhab syafi'i, tapi yang dilaksanakan apa? Jumhur ulama. Boleh nggak? Boleh aja. Namanya pendapat. Namanya pendapat nggak ada masalah. Sekarang kita rinci siapa sih yang dianggap fakir dan siapa yang dianggap miskin. Karena kadang-kala kita bagikan zakat, kita anggap dia fakir, padahal belum tentu fakir. Kita anggap dia miskin, padahal belum tentu miskin. Kalau seandainya kita bagikan zakat kepada mereka yang kita anggap fakir bukan fakir, dan kita anggap miskin tapi bukan miskin, itu zakatnya malah jadi batal, Pak. Kenapa? Maka harus paham tentang fikih zakat. Apalagi ambil zakat, itu syaratnya harus paham tentang fikih zakat. Enggak semua ambil itu ngerti itu. Pertama, yang dimaksud dengan fakir miskin, kata Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, dan Ibnul Qasim dari mazhab Maliki, itu sama saja, fakir dan miskin itu sama. Sementara jumhur ulama mengatakan beda. Kenapa dianggap beda? Karena ada satu kaidah, idza jitama'a iftaraqa. Kalau dua kata itu disebutkan bersamaan, maka dia berbeda. Gitu maksudnya. Enggak sama. Tapi kalau disebutkan tidak bersamaan, maka dia bersatu. Ijtama'a. Itu kaidah. Kalau disebutkan misalnya A plus B, maka beda itu dua-duanya. Di sana disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu disebutkan bersamaan berarti maknanya berbeda. Itu kaidah. Idza jtama'a iftaraqa. Apabila disebutkan bersamaan maka mempunyai makna tersendiri. Ini kajiannya udah kajian kampus ini, Pak. Nah, kajian fikih dan ushul fikih. Jadi berbeda ini. Maka kata jumhur ulama, fakir tersendiri, miskin tersendiri. Kata Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, sama saja. Tetapi kita yang menganut mazhab Syafi'i masuk kategori ulama jumhur, maka kita membedakan. Fakir tersendiri, sementara miskin tersendiri. Lalu apa bedanya? Nah, kita akan bedakan. Kata Yusuf Al-Qardawi di dalam fikihnya fikih zakat, kitabnya, dia mengatakan yang disebut fakir itu adalah mereka yang tidak mempunyai harta. Man laisa lahum mal. Mereka yang tidak mempunyai harta atau tidak punya penghasilan yang cukup dan layak untuk memenuhi keperluannya. Baik terkait dengan persoalan pakaian, terkait dengan persoalan makanan, ataupun tempat tinggal. Dan segala keperluan pokok lainnya. Baik untuk diri sendiri maupun keluarga atau kerabat yang menjadi tanggungannya, itu fakir. Kalau kita buat untuk lebih memudahkan pemahaman kita, saya beri contoh. Hidup di Jakarta ini, satu hari butuh berapa ribu, Pak? Satu hari. Di Jakarta ini berapa ribu untuk kebutuhan? Berapa?
50.000. 100.000. 100.000. Oke, 100.000. Orang fakir, kehidupannya butuh 100.000. Tapi dia punya uang 40.000, 30.000 per hari. Itu fakir. Jadi paham ini? Di bawah setengah. Itu fakir. Jadi kalau saya, kebutuhan saya 10. Tetapi saya tidak bisa sampai 10. Saya cuma bisa sampai 4, 1, 2, 3. 4. Itu dianggap fakir. Berarti di bawah dari setengahnya. Sementara orang miskin di atas dari 5, tidak sampai 10. Misalnya, dia miskin, dia butuh 100.000, dia penghasilan cuma 60.000 per hari. Atau 70.000, atau 80.000, atau 90.000, tapi nggak sampai 100.000. Itu namanya miskin. Kira-kira mana yang lebih parah? Fakir atau miskin? Fakir. Makanya disebutkan di awal, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orang fakir dulu, baru orang miskin. Makanya lembaga amil zakat harus punya database siapa yang perlu diberikan zakat. Apa tuh database? Ada catatan-catatan. Dari mana? Dari RT. RT harus punya. Kalau RT nggak punya catatan, digulingkan aja itu. Misalnya harus punya catatan-catatan zakat itu. Misalnya siapa sih orang miskin yang hidupnya di bawah rata-rata, dicatat. Itu yang dibagikan. Jadi harus manajemennya harus modern sedikit lah. Jangan pas mau bagikan zakat dia harus cari siapa yang miskin, siapa yang fakir. Ya orang ngaku fakir, orang ngaku miskin kan. Jadi punya catatan-catatan yang penting. Yang berikutnya adalah amil zakat. Amil zakat itu adalah petugas zakat. Siapa? Mereka yang melakukan kegiatan yang terkait dengan zakat. Mengumpulkan zakat, mencatat zakat, menghitung dan membagikan zakat. Sampai datang kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat, itu meminta kepada mereka. Makanya yang berhak menjadi amil zakat itu negara. Kenapa? Karena negara punya power, punya kekuasaan, punya otoritas. Makanya ayat Quran di dalam surah At-Taubah ketika bicara tentang mengambil zakat, itu diarahkan kepada Nabi sebagai pimpinan. Apa tuh ayatnya? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambil ya Muhammad. Ambil apa? Sedekah. Zakat dari mana? Dari mereka. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu bisa membersihkan harta mereka dan bisa menyucikan diri mereka yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Washolli alaihim, kalau sudah ambil zakat itu doakan. Makanya adalah di dalam masyarakat kita ambil zakat, kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah, didoakan gitu. Doakan. Itu ayatnya ada washolli alaihim. Kenapa? Inna salata sakanul lahum. Karena doa itu bisa membuat tenang orang. Jadi yang punya otoritas untuk mengambil zakat mal. Di sini zakat mal bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah tidak menjadi pembahasan kita. Zakat mal itu adalah orang yang punya otoritas. Maka negara membentuk badan amil zakat nasional. Basnas. Muncullah undang-undang zakat itu. Bukan cuma Basnas, tapi diberikan juga otoritas oleh negara, lembaga amil zakat. Di mana tuh? Di yayasan-yayasan, di masjid-masjid, ada LAS, organisasi, Muhammadiyah, NU, itu ada lembaga amil zakat. Tetapi harus berdasarkan otoritas dari siapa? Dari negara. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari yang menulis kitab Fathul Mu'in yang sering kita kaji di masyarakat Betawi ini, dan juga disebutkan dalam kitab Hasyatul Baijuri yang merupakan syarah dari kitab Fathul Qarib, itu mengatakan petugas amil hanya boleh diangkat oleh imam, oleh pemerintah. Pengangkatan amil di luar ketentuan ini dianggap ilegal. Akibatnya mereka tidak berhak memperoleh bagian zakat sebagai amil zakat. Kalau diangkat
tidak berdasarkan otoritas pemerintah, maka dia tidak mendapatkan bagian amil zakat. Maka harus ada ketentuan dari pemerintah. Tetapi negara kita bukan negara Islam. Ini perlu dipahami. Maka perlu dibuat aturan yang disebut dengan undang-undang zakat. Seperti contohnya begini saja, Pak. Kalau orang menikah, tidak ada walinya, siapa yang jadi wali? Hakim itu artinya apa? Negara. Apakah presiden langsung menikahkan orang itu? Presiden itu siapa? Kan yang disebut negara simbolnya siapa? Presiden kan? Pimpinan negara. Apakah pimpinan negara yang langsung menikahkan orang itu menjadi wali? Dia wakilkan ke Menteri Agama. Menteri Agama diwakilkan kepada siapa? Kepala KUA, penghulu. Kepala KUA mewakilkan kepada siapa? Penghulu yang menikahkan. Itu namanya apa? Otoritas negara. Begitu maksudnya. Sama yang mengangkat amil zakat itu negara. Tapi negara membutuhkan undang-undang tuh. Maka muncullah undang-undang zakat tuh. Dalam undang-undang zakat itu dirinci. Lembaga pengumpul zakat dibagi dua. Ada Basnas, ada LAS. Lembaga amil zakat. Negara pakai Basnas. Tetapi otoritas yang diberikan negara kepada masyarakat itu namanya LAS. Lembaga amil zakat. Siapa boleh mendirikan? Di sini juga boleh masjid. Yayasan boleh. Organisasi boleh. Dikumpulkanlah zakat dari masyarakat sekitar. Maka orang yang menjadi amil zakat bukan orang sembarangan karena dia digaji. Karena dia diberikan bagian. Siapa? Yang pertama harus orang Islam. Berarti diskriminasi dong. Ini bukan soal diskriminasi, ini soal ibadah. Ibadah itu harus Islam. Kalau tidak Islam, maka dianggap tidak sah. Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Yang kedua, harus laki-laki. Kenapa? Karena yang mempunyai waktu yang full untuk bisa mengurus persoalan seperti ini harus laki-laki. Kalau perempuan setengah mati. Tetapi nanti ada yang disebut dengan perluasan makna. Maksudnya, ya kalau seandainya badan amil zakat nasional seperti Basnas, perempuan bisa aja sebagai penghitung. Dia menggunakan laptop, komputer, dia menghitung, boleh. Jadi tidak dalam bagian datang ke rumah-rumah mengambil zakat. Enggak, itu bagiannya adalah laki-laki. Apalagi membagikan zakat, itu bagian dari laki-laki. Bahkan di negara-negara luar, Pak, itu zakatnya udah terpotong dari gaji, terpotong dari rekening, otomatis. Kalau kita enggak kan? Kita ini hanya kesadaran kita. Tetapi negara-negara muslim itu sudah terpotong tuh. Anda punya gaji sudah terhitung tuh. Ada yang disebut dengan penghitungan zakat otomatis, bahwa dengan gaji sekian, maka akan terpotong 2,5%. Namanya zakat penghasilan. Ini kalau bicara zakat memang menjelimet, itu harus sesi tersendiri. Tetapi saya nggak akan bicara tentang persoalan pembagian-pembagiannya. Tapi yang kita pelajari adalah filosofi, makna dibalik syariat zakat. Makanya nanti kita nggak akan bahas tuh, dia dapat 2,5%, dia dapat berapa dan sebagainya. Bagaimana menghitung zakat penghasilan, zakat profesi dan lain sebagainya. Itu butuh waktu yang lebih ketat untuk membahas itu. Yang ketiga, harus mukallaf. Anak-anak nggak boleh. Yang keempat, harus berintegritas, jujur. Karena kalau seandainya pengumpul zakat nggak jujur, bermasalah, Pak. Dan yang sering terjadi adalah ambil zakatnya menggelapkan uang zakat. Dan itu banyak kasusnya di masjid-masjid. Saya pernah ceramah di masjid, namanya Al-Ikhlas juga sama. Waktu itu ada konflik antara dua pengurus lama, pengurus baru. Pengurus lama digantikan pengurus baru, diundang saya untuk ceramah. Saya bicara tentang ikhlas karena terkait dengan Masjid Al-Ikhlas. Di situ mereka bilang ada persoalan besar Ustaz di sini. Sampai uang zakat aja mereka makan Ustaz katanya. Bayangkan. Uang zakat. Persoalan besar. Amil yang makan. Oleh karena itu maka harus jujur. Kalau enggak bahaya sekali. Nabi sudah mengancam itu. Orang-orang yang makan dari uang zakat.
Yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah memahami hukum zakat. Maka nggak sembarang ambil zakat. Orang yang ngerti fikih zakat. Yang ngerti siapa yang fakir, siapa yang miskin. Yang mengerti berapa dia dapat bagian. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, dia mampu melaksanakan tugas. Jadi ambil zakat itu nggak sembarangan. Tidak bisa kita angkat semau kita. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Inilah Islam. Yang ketiga, mu'allaf. Yang keempat, mu'allaf. Kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut mu'allaf itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah mu'allaf itu orang yang masuk Islam pada masa awal Islam, mereka dilunakkan hatinya dengan diberi bagian zakat karena keyakinan mereka masih lemah. Berarti illat hukum, illat itu istilah usul fikih. Yang dimaksud illat itu adalah alasan hukum. Alasan hukum kenapa mu'allaf mendapatkan bagian zakat karena mereka masih lemah, perlu diperkuat. Itu alasannya. Nanti itu akan jadi dasar untuk mengukur sekarang mu'allaf kuat nggak itu. Nanti akan jadi dasar. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang mu'allaf, ini ada dua persepsi. Ada dua pengertian. Orang kafir yang diberikan sedekah agar hatinya lunak, lalu kemudian masuk Islam. Jadi ada dua. Tetapi yang menyebar di kalangan kita konsep tentang mu'allaf itu adalah yang pertama tadi. Orang yang baru masuk Islam. Mana contohnya bahwa orang kafir yang diberikan zakat dengan tujuan supaya dia masuk Islam dan memperkuat Islam. Contohnya Sofwan. Ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Sofwan. An Sofwan Sofwan bin Umayyah berkata, "Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani." Kata Sofwan, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah, sungguh benar-benar memberikan kepada aku apa? Bagian yang dia berikan kepadaku. Yang disebut dengan zakat. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Padahal kata Sofwan, Nabi itu adalah orang yang paling aku benci. Kata Sofwan. Tapi Nabi tetap memberikan bagian zakat supaya Sofwan masuk Islam. Lalu kata Sofyan, fama bariha yu'tini, tapi Nabi tetap memberikan kepadaku bagian zakat hatta innahu la ahabbun nas ilayya, sampai Nabi itu menjadi orang yang paling aku cintai. Jadi strategi Nabi untuk menarik orang masuk Islam itu diberikan bagian zakat. Tetapi yang bagian ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, dalam pengertian kita fokuskan pada yang pertama. Siapa? Orang yang baru masuk Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, zaman sekarang mu'allaf masih dapat nggak? Masih dapat nggak, Pak? Masih dapat atau tidak? Di sinilah muncul dua pendapat. Jadi kalau bicara fikih, itu bicara pendapat. Bicara pendapat, bicara tentang mazhab. Bicara mazhab, berarti banyak. Makanya kita nggak boleh mengklaim kita yang paling benar tuh. Karena itu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya, ada yang mengatakan mu'allaf dia lagi dapat bagian. Berarti, dari 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah, bagian mu'allaf ini ditunda keberlakuan hukumnya. Bukan dihapus, ditunda. Termasuk bagian terkait dengan persoalan budak. Zaman sekarang budak ada nggak, Pak? Ada nggak budak? Kira-kira nanti akan muncul budak nggak? Bisa jadi, Pak. Kalau terjadi peperangan, Anda ditawan jadi tawanan. Lalu kemudian jadi budak. Maka hukum ini berlaku kembali nggak? Berlaku kembali. Bisa jadi, kita nggak tahu kok apa yang terjadi yang akan datang. Bisa jadi kembali ke zaman jahiliyah dulu, di mana orang-orang menjadikan budak. Hukum ini berlaku lagi. Sekarang tidak berlaku karena tidak ada illat hukumnya. Tidak ada alasan hukum. Nah, mu'allaf, kata satu pendapat, tidak diberikan kepada mereka bagiannya karena yang menjadi illat hukum
alasan hukum kenapa mu'alaf itu dibagi karena untuk memperkuat Islam. Memperkuat Islam pada zaman Nabi. Pada zaman Umar bin Khattab, Islam udah kuat. Kata Umar, nahnu la nahtaj ilal mu'allaf. Kami nggak butuh kepada mu'allaf. Kalau masuk Islam silakan, tidak masuk Islam kami perangi. Maksudnya bisa masuk kategori yang diperangi oleh umat Islam. Makanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mu'allaf tidak diberikan zakat. Dan pendapat Umar bin Khattab ini lalu kemudian diambil oleh mazhab Hanafi. Fadhahabal ahnafu ila inqita'i hadha sahmi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhuhurid dini wa quwwatihi fala yu'ta musyrikun ta'lifan bihal. Kata Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa bagian mu'allaf ini terputus setelah meninggalnya Rasulullah SAW, setelah agama ini kuat. Maka orang yang musyrik tidak lagi diberikan zakat supaya masuk Islam. Dan orang yang sudah masuk Islam tidak lagi diberikan zakat. Kenapa? Karena ilat hukumnya hilang. Sudah nggak ada. Itulah kaidah. Kalau kita belajar usul fikih, itu ada kaidah. Apa tuh? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar di seputar ilat. Ada ilat, ada hukum. Nggak ada ilat, nggak ada hukum. Ilat untuk pembagian zakat buat mu'alaf, apa itu ilatnya, Pak? Apa tadi yang saya sebut? Ilatnya adalah Islam belum kuat. Kalau Islam belum kuat, butuh orang untuk memperkuat Islam. Maka orang yang baru masuk Islam, supaya memperkuat Islam karena masih lemah imannya, dikasih bagian zakat. Itu ilatnya. Pada zaman Umar bin Khattab, ilatnya udah nggak ada. Apa itu ilat? Alasan hukum di mana umat Islam sudah kuat. Nggak butuh lagi orang-orang yang memperkuat Islam. Maka kata Umar, tidak ada bagian buat mu'alaf. Bisa dipahami nih, Pak? Memang agak sedikit berat ini. Subuh ini agak sedikit berat ini. Yang kedua, ini karena fikih benar. Yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kita. Apa pendapatnya? Wa dhahabal jumhur ila baqa'i hadzal sahmi. Jumhur ulama itu mengatakan mu'alaf tetap dapat bagian zakat. Makanya yang dipraktekkan di dalam masyarakat kita, kalau ada orang masuk Islam tetap diberikan bagian zakat. Makanya seperti mu'alaf Yogyakarta Center itu, kalau orang masuk Islam ada YouTube-nya, selalu dapat bagian zakat. Dari siapa? Dari orang yang memberikan zakat. Tetapi syaratnya, kata jumhur ulama, wa annahu mata da'atil hajatu ila i'tahim uqtu. Kalau seandainya itu ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan diberikan, tapi kalau nggak ada kebutuhan tidak diberikan mu'alaf. Misalnya apa? Mu'alaf ini, Pak, biasanya orang kalau masuk Islam pasti dimusuhi keluarganya. Betul, Pak ya? Berarti diasingkan oleh keluarganya. Bahkan rezekinya juga diputus oleh keluarganya itu. Nggak diberikan bagian, apalagi yang belum bekerja. Nah, orang seperti itu butuh nggak? Nah, disitulah dibutuhkan. Tapi kalau mu'alafnya orang kaya, Pak, punya kontrakan 100 pintu. Pintunya doang nih. Lalu masuk Islam. Butuh nggak dari uang zakat? Nggak butuh lah. Uang zakat cuma berapa? Sementara dia punya penghasilan, kalau satu pintu aja 1 juta, 100 pintu. Berapa tuh? 100 juta 1 bulan. Bisa bayangkan 100 juta 1 bulan. Dengan 100 pintu itu. Artinya apa? Nggak butuh lagi uang zakat. Tetapi orang-orang yang saya sebutkan tadi, dan itu banyak sekali, mereka membutuhkan. Bahkan bukan cuma diberikan, tapi dibina. Pembinaan mu'alaf. Makanya pembinaan-pembinaan mu'alaf nanti masuk kategori fisabilillah yang didanai melalui uang-uang zakat. Pertanyaannya, kapan orang dianggap tidak mu'alaf lagi? Apakah mu'alaf selamanya? Sama dengan orang yatim. Orang yatim itu ada batasannya. Batasan orang dianggap yatim apa? Sampai balik.
Kalau sudah balik, tidak lagi dianggap yatim. Kalau orang memberikan santunan, bukan santunan anak yatim, tapi lebih memberikan bantuan pendidikan atau bantuan lainnya. Mu'allaf itu, kalau ditanya batasannya, tidak ada batasannya. Tetapi batasan itu diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Misalnya, Bapak dianggap bisa berdiri, mandiri, kira-kira berapa bulan? Oh, 6 bulan. 6 bulan, setelah itu dianggap bukan lagi mu'allaf. Atau 1 tahun. 1 tahun dianggap lama. Dianggap itu sudah bukan lagi mu'allaf dan tidak lagi diberikan bagian dari zakat kepada mereka. Jadi kalau ditanya, apa batasan mu'allaf? Tidak ada batasannya. Tapi diserahkan kepada adat istiadat setempat dan kebiasaan setempat. Sebagai contoh, misal, berdasarkan uruf, misalnya mahar. Mahar ini. Mahar dalam fikih itu ada 2. Ada mahar mithil, ada mahar musamma. Kalau mahar musamma, pada saat akad kita ngomong tuh, saya nikahkan engkau dengan mahar. Misalnya apa itu maharnya? 10 gram emas. Itu namanya mahar musamma. Disebutkan. Tapi kalau tidak disebutkan maharnya, maka berlaku mahar mithil. Apa itu mahar mithil? Mahar berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat bahwa kalau menikah dengan perempuan di situ, maka maharnya 10 juta misalnya. Maka berlakulah 10 juta. Meskipun nggak disebutkan, tetap dibayarkan 10 juta. Berdasarkan uruf namanya itu. Berdasarkan adat kebiasaan setempat. Sama dengan mu'allaf. Kalau ditanya kapan orang dianggap tidak mu'allaf lagi, kalau berdasarkan adat kebiasaan setempat. Nah, berikutnya riqab. Riqab ini artinya adalah membebaskan budak. Budak yang mana? Yang perlu mendapatkan bagian zakat. Kata mazhab Maliki secara umum. Kata mazhab Syafi'i mukatab. Jadi ada 2 nih perbedaan pendapat. Kalau kata mazhab Maliki secara umum mereka mendapatkan bagian zakat. Tapi kata mazhab Syafi'i yang disebut adalah mukatab. Siapa mukatab? Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Itu disebut dengan mukatab. Makanya pernah ada pada zaman Nabi seorang perempuan budak. Namanya Barirah. Barirah ini minta bantuan kepada Siti Aisyah. Karena dia dijanjikan oleh tuannya kalau bayar, dia dibebaskan jadi budak. Disebut dengan mukatab. Karena budak itu ada 3 Pak dalam fikih. Ini fikihnya ya, meskipun dalam realitanya udah nggak ada lagi. Ada budak namanya mudabbar. Ada namanya umul walad. Ada yang namanya mukatab. Itu fikihnya. Apa itu mudabbar? Mudabbar itu adalah dia merdeka kalau tuannya meninggal. Mudabbar. Umul walad itu budak perempuan yang dihamili oleh tuannya. Maka anaknya itu anak dari tuannya. Sementara ibunya namanya umul walad. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi. Ada orang mengatakan pembantu kan budak bisa dihamili. Itu beda tuh Pak. Itu pembantu tuh bekerja. Bukan dianggap budak. Karena masih banyak orang pemahamannya begitu. Dianggap budak. Yang ketiga. Itu namanya mukatab. Mukatab itu adalah budak yang dijanjikan. Kau merdeka kalau kau bayar. Nah Barirah ini masuk mukatab. Datang kepada Siti Aisyah. Dia berkata. Lalu Aisyah berkata kepada dia, jika majikanmu menyetujui, aku akan membayar kontan tebusan dirimu. Saya akan tebus. Dan membebaskanmu. Lalu kemudian Barirah menyampaikan apa yang disampaikan Siti Aisyah kepada majikannya. Tapi majikannya berkata, tidak, kecuali kalau kekerabatanmu menjadi milik kami, saya akan bebaskan. Artinya apa? Nasabnya, nasab ke dia dan warisan menjadi milik dia. Ini kan nggak adil. Maka kemudian Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul kemudian berkata dan bersabda, "Ishtariha wa atikiha fa innamal wala liman a'taqa." Kata Nabi kepada Siti Aisyah, belilah dia dan bebaskanlah. Sesungguhnya kekerabatan milik orang yang membebaskan, bukan milik dari majikan yang memiliki budak. Yang membebaskan itu punya hak terhadap yang dibebaskan. Tetapi konteks pemahaman budak sekarang udah nggak ada nih. Maka kemudian dikiaskan.
Dia analogikan. Kias itu menjadi sumber hukum. Bagaimana maksudnya? Dilihat ilatnya tuh. Ilat tuh tadi. Budak diberikan yang menjadi alasan hukumnya apa sih? Maka dilihat katanya rikob. Rikob itu dari kata rokobah. Rokobah itu leher. Orang yang dia anggap budak itu kalau terbelenggu lehernya. Maksudnya apa? Dia berada di dalam keterpaksaan dan ketertindasan. Itu ilatnya itu, Pak. Nah, dari ilat ini ditariklah untuk mengatakan bahwa yang masuk dapat bagian zakat dengan ilat yang sama adalah siapa? Tawanan muslim. Tawanan muslim kira-kira tertindas nggak, Pak? Terbelenggu nggak kebebasannya? Tawanan terbelenggu nggak kebebasannya? Terbelenggu. Maka dia mendapatkan bagian zakat. Atau orang yang difitnah, dipenjara tapi difitnah, dapat bagian zakat. Kalau ternyata misalnya polisi minta tebusan kepada orang itu, bantu dengan uang zakat karena dia difitnah. Itu maksudnya. Yang ketiga, pembantu yang disekap. Pembantu itu disekap oleh majikannya. Majikan bilang, saya akan bebaskan kalau saatnya kau bayar tebusan. Dapat dibebaskan. Atau perdagangan orang, itu kan ada tuh, women trafficking. Perdagangan perempuan sama. Atau yang disiksa oleh majikannya, itu bisa ditebus, bisa dibebaskan. Atau bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir. Bahkan diperluas lagi maknanya tuh oleh fikih kontemporer. Yang dimaksud dengan riqab itu, wafi riqab ada termasuk korban pencabulan. Karena orang cabul kan jadi korban itu. Kemudian pemerkosaan, korban kekerasan anak, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pasien yang ditinggalkan di rumah sakit. Ahli warisnya kabur. Nggak mau bayar tuh. Nah itu dibantu dengan uang zakat. Masuk kategori mana? Wafir riqab. Karena nggak boleh zakat dikeluarkan kecuali 8 kelompok. Maka ini yang diperluas. Dan yang berikutnya adalah wal gharimin. Terlilit hutang. Kita cepat saja. Siapa orang yang terlilit hutang? Mereka yang memiliki utang, tapi tidak mampu membayar utangnya. Maka orang yang diberikan bantuan dari zakat dari al-gharimin ini, yang pertama orang muslim. Kalau non muslim nggak boleh. Satu. Kenapa zakat tidak diberikan kepada orang non muslim? Karena zakat ibadah. Yang ibadah harus diberikan kepada muslim. Yang kedua, bukan ahlul bait Nabi. Zakat nggak boleh diberikan kepada keluarga Nabi, keturunan Nabi. Maka kalau ada orang ngaku keturunan Nabi minta-minta sedekah, nggak boleh itu, Pak. Kenapa? Halal, haram. Karena Nabi mengatakan, la tahillu sadaqah li nabiyyin wala li ali Muhammad. Tidak halal sedekah buat Nabi Muhammad SAW dan buat keluarganya. Siapa tuh keluarga Nabi? Yang pertama adalah keturunan dari putri Rasulullah, Siti Fatimah. Itu keluarga Nabi itu. Yang kedua dari Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim siapa? Hashim itu adalah bapaknya dari Abdul Muthalib. Si Hashim ini, Hashim bin Abdul Manaf, itu punya anak tuh. Ada 7 anaknya. Yang laki-laki 4, salah satunya Abdul Muthalib. Nah, di antara anak dari Hashim bin Abdul Manaf yang punya keturunan banyak itu adalah Abdul Muthalib. Maka kalau disebut dengan Bani Hashim, maksudnya adalah Bani Abdul Muthalib. Jadi anak keturunan dari Abdul Muthalib salah satunya adalah Abdullah. Bapaknya siapa Abdullah? Bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maka yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah itu adalah keluarga Nabi dan keluarga dari Bani Hashim, Abdul Muthalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib sama. Makanya pernah satu ketika, siapa? Fadl bin Abbas, itu masih keturunan dari Hashim, dari Abdul Muthalib. Kemudian satu lagi namanya Abdul Muthalib bin Haris bin, saya lupa itu. Nah itu datang kepada Ali bin Abi Thalib, minta supaya dia jadi ambil zakat. Kata Ali, tidak boleh. Kalau begitu kau tanya saja, lapor kepada Rasul. Rasul mengatakan, la tahillu sadaqah li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak halal, tidak boleh sedekah buat
keluarga Nabi dan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan keturunan Bani Hashim. Yang ketiga, hutang itu untuk kebutuhan mendasar. Kalau hutangnya bisnis, nggak boleh dibantu, Pak. Misalnya dia ngutang untuk usaha bisnis 200 juta, lalu nggak mampu bayar, nggak boleh. Yang dimaksud adalah kebutuhan mendasar. Apa misalnya kebutuhan mendasar? Makan, sekolah anak, itu masuk kategori itu mendasar. Sandang, pakaian, dan lain sebagainya itu boleh. Misalnya orang itu ngontrak, habis masa kontraknya, dia nggak mampu bayar itu, maka zakat wajib untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena dia nggak mampu, dia menghutang tuh, tidak mampu membayar, maka dia masuk kategori kebutuhan mendasar dan diberikan bantuan. Yang keempat, hutang bukan untuk maksiat kepada Allah. Kalau hutangnya untuk beli bir bintang misalnya, dia beli bir bintang, dia hutang, lalu dia minta zakat, saya punya hutang tuh, tolong dibayarkan. Hutangnya apa? Beli bir bintang. Itu nggak boleh, itu maksiat. Kecuali sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah utang telah jatuh tempo dan dia nggak mampu membayar cicil. Dia udah jatuh tempo. Kalau masih belum jatuh tempo, belum. Tapi kalau udah jatuh tempo, dibantu. Makanya kalau seandainya lembaga ambil zakat ini berefektif, itu bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang berikutnya, masih sedikit lagi ya. Ini harus dituntaskan kan. Fi sabilillah. Nanti baru yang terakhir, wabni sabil. Siapa fi sabilillah? Kata madzhab Syafi'i, ini madzhab Syafi'i, yang dimaksud fi sabilillah dan termasuk para jumhur ulama yang lain, dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud fi sabilillah adalah mujahid, orang yang perang. Kalau bukan orang perang, nggak dapat itu. Nggak masuk kategori fisabilillah. Makanya madzhab Syafi'i mengatakan, boleh nggak zakat untuk bangun masjid? Nggak boleh. Boleh nggak zakat untuk memberikan bantuan buat pesantren? Nggak boleh. Kata madzhab siapa? Syafi'i. Boleh nggak misalnya zakat digunakan untuk membangun pesantren, membangun sekolah-sekolah? Nggak boleh, kata madzhab Syafi'i dan 4 madzhab. Kenapa? Karena yang dimaksud fisabilillah adalah al-mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Maka yang tidak masuk kategori itu dianggap tidak mendapatkan zakat. Tetapi kalau kita berpegang kepada mazhab ini, maka zakat ini menjadi tidak efektif. Sekarang siapa yang berjuang di jalan Allah? Pejuang. Nggak ada lagi orang berperang. Betul Pak ya? Siapa? Tentara. Oh, tentara udah dapat gaji, nggak wajib dapat zakat. Maka kemudian ada pendapat kedua. Apa? Yang dimaksud fisabilillah itu mencakup segala upaya memperjuangkan Islam. Baik dengan senjata yang tadi mujahid, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan lisan. Maka di sini nanti ada dakwah dan orang yang belajar. Santri-santri yang belajar di pesantren, yang tidak mempunyai uang untuk melanjutkan, dibantu dengan uang zakat. Maka menurut pendapat yang kedua ini, pendapat siapa? Pendapat para ulama kontemporer. Yang pertama pendapat Mahmud Chaltut, pendapat Muhammad Rashid Ridho, termasuk pendapat dari Jamaluddin Al-Qasimi. Itu para ulama-ulama kontemporer mengatakan lebih efektif kalau makna fisabilillah dipahami seperti ini. Maka kesimpulannya adalah bisa diperluas pembiayaan zakat untuk siapa? Pengiriman dai ke berbagai pelosok negeri. Jadi kalau kita ingin ada negeri-negeri yang memang jarang disentuh oleh dakwah Islam, kita bisa kirim tuh. Kita kirim tuh dia. Apakah dikirim biasa aja, Pak? Tidak, dia harus diberikan bantuan. Bantuannya dari mana? Dari zakat. Karena kalau seandainya dia berdakwah sendiri tanpa bantuan, pasti dia lelah. Pasti dia akan berubah. Yang kedua, memenuhi kesejahteraan hidup para dai. Dipenuhi kebutuhannya. Karena dia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Yang ketiga, membiayai media dakwah, televisi, radio, website, studio dakwah. Itu bagian dari dakwah bil lisan fisabilillah. Maka itu dibiayai dengan uang zakat. Atau mencetak buku Islam dan majalah lalu disebarkan. Makanya banyak tuh buku-buku Islam itu dicetak, diwazza
majanan, dibagikan secara gratis. Kenapa? Karena dicetak dengan uang zakat, tidak boleh dibeli, dibagikan itu. Biasanya itu Saudi Arabia itu. Dia cetak buku-buku Wahabi, lalu kemudian dibagi-bagikan. Itu disebutkan yuwazza majanan wala yuba. Itu ada tulisannya ya. Pengajurin tahu tuh. Di situ disebutkan dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Karena nggak boleh diperjualbelikan. Karena itu dicetak dengan uang dari zakat. Yang berikutnya boleh membantu pendirian pondok pesantren. Pendapat yang kedua ini. Yang berikutnya boleh menyantuni para kiai, guru, ustadz di pondok pesantren atau TPA. Kalau kita punya TPA, itu gurunya itu bisa dapat bagian dari zakat. Dan boleh membantu melalui zakat apa? Biaya operasional pondok pesantren dan seterusnya. Termasuk mendirikan mu'alaf center. Ini pemahaman yang kedua. Bapak tinggal pilih mana yang lebih mendekati kemaslahatan. Pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Kedua atau pertama? Yang kedua. Berarti kita beralih dari mazhab Syafi'i ke mazhab lain. Tapi ada mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i yang berpendapat seperti ini. Siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Yang menulis kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Dia mengatakan sama dengan pendapat ini. Pemaknanya harus diperluas. Kalau enggak efektif. Karena enggak ada lagi yang disebut dengan mujahid zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ini penting nih. Apakah orang yang pergi rihlah, piknik, itu bisa diberikan bantuan dengan zakat? Piknik nih, seperti Haji Ise ini sering piknik kan? Apakah dapat bantuan dari zakat ini? Ini perlu dipertanyakan. Jalan-jalan dulu. Ibnu Sabil itu adalah, kalau diartikan lucu, Ibnu itu anak, As-Sabil perjalanan, jalan, berarti anak jalanan. Kalau diartikan anak jalanan kan? Maksudnya orang yang melakukan perjalanan, lalu melewati satu tempat, di situ ada pembagian zakat, dia dapat tuh, masuk kategori Ibnu Sabil. Kata siapa? Kata penulis kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib sering kita baca di sini. Tetapi Ibnu Sabil mendapatkan bagian, syaratnya adalah pertama sangat membutuhkan. Baik karena sama sekali tidak memiliki harta untuk sampai ke tujuannya, atau dia punya harta, tapi hartanya nggak ada di tempat dia berada. Dia punya harta, tapi hartanya nggak ada di tempat dia berada saat itu. Atau dia punya harta di dalam kartu ATM, tapi ATM-nya nggak dibawa. Dia butuh bantuan tuh. Nah itu diberikan bantuan. Meskipun dia kaya, tapi kalau hartanya tidak ada di tempat itu, maka dia dapat bantuan. Dan persyaratan yang berikutnya kata Asy-Syatiri, itu disebutkan, dan tidak ada orang yang mau memberikan utang kepada dia. Kalau masih ada orang yang bisa memberikan utang, nggak boleh diambil dari uang zakat. Itu syaratnya. Dan perjalanan yang bisa dibiayai melalui zakat itu adalah syaratnya seperti perjalanan seperti orang yang sholat qashar. Tahu sholat qashar? Itu kan musafir. Musafir supaya mendapatkan rukhsah, keringanan bisa melakukan qashar sholat, itu syaratnya adalah perjalanan safar mubah. Perjalanan yang bersifat mubah, tidak dilarang syariat. Nah, kalau perjalanan itu maksiat, itu tidak mendapatkan zakat. Apa yang dimaksud dengan mubah? Yang dimaksud dengan mubah itu termasuk pergi piknik, Pak. Masuk kategori. Misalnya pergi sampai di sana habis modalnya, habis bekalnya, maka itu bisa dibantu dengan uang zakat pada saat di tempat itu ada pembagian zakat. Kenapa? Karena masuk safar mubah. Safar ghairu maksiyah. Yang tidak dibolehkan adalah safar maksiat, tidak dibolehkan. Tapi kalau safar mubah termasuk misalnya perjalanan-perjalanan yang tidak dilarang oleh Allah. Lalu besaran zakatnya gimana? Besaran zakatnya itu diberikan kepada Ibnu Sabil sebesar biaya yang dibutuhkan saja sampai ke tempat tujuan. Misalnya apa? Dia ada di Bandung, nggak bisa pulang ke Jakarta, uangnya habis, uangnya hilang. Dia punya ATM, ATM-nya hilang, dompetnya dicuri orang. Maka dia dapat bantuan dari zakat apa? Belikan tiket, pulang. Cuma itu aja bagiannya. Kalau seandainya dia diberikan uang lebih,
Misalnya dikasih uang 1 juta, lalu dia beli tiket 500.000. Sisanya berapa? 500.000 itu dikembalikan lagi kepada amil zakat yang ada di tempat itu. Nggak boleh dipakai. Nah, ini lebih nih, lumayan nih. Nggak boleh, kembalikan. Karena yang dimaksud bantuan itu cuma bantuan perjalanan. Bukan bantuan makan-makan ente. Ini dia anggap, sekalian ini kan dari rizki Allah. Itu bukan rizki, itu bisa mudarat. Termasuk tidak boleh biaya mukim. Cuma perjalanannya aja. Tiketnya, karena dia kehilangan duit. Kalau ada orang kehilangan duit, mau pulang Pak. Nah itu bisa dikasih melalui uang zakat. Nah ini beberapa hal yang perlu dipahami. Bahwa zakat ini nggak sembarangan dilaksanakan, tapi ada beberapa persyaratan. Termasuk terkait dengan 8 bagian yang diberikan zakat yang harus kita pahami. Jangan sampai keliru. Saya pikir ini karena waktu kita sudah jam 16.15, sudah waktu, sudah agak ini ya, agak siang. Mohon maaf ya karena agak banyak waktu yang dipakai. Wallahu musta'an. Allahumma afiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.